Pentingnya kita membahas topik ini, kualitas udara khususnya kondisi fisiknya adalah hal penting yang seringkali tidak kita sadari, namun berdampak langsung pada kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan kita. Faktor seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan kecepatan angin bukan hanya sekedar angka, tetapi memengaruhi proses pernapasan, penyebaran polutan, hingga risiko penyakit. Ketika kondisi fisik udara tidak sesuai standar, masyarakat dapat mengalami stres panas, iritasi saluran napas, alergi, hingga menurunnya daya tahan tubuh, bahkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Lingkungan pun ikut terdampak, mulai dari perubahan mikroklimat hingga meningkatnya kerentanan terhadap polusi debu atau kabut asap. Karena itu, memahami dan memantau kualitas udara fisik menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dan kelestarian lingkungan. Mari kita mulai. Definisi metode kualitas udara fisik adalah pendekatan atau cara pengukuran yang digunakan untuk menilai kondisi udara berdasarkan parameter fisik tanpa melihat komposisi kimia atau biologisnya. Metode ini menekankan pada karakteristik udara yang dapat diamati atau diukur secara langsung melalui alat ukur fisik, yang dimana parameter fisik yang biasanya dinilai meliputi suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan angin, tekanan udara, radiasi matahari, kebisingan, dan yang terakhir itu ada partikulat. Untuk penjelasan dari setiap parameter, yang pertama itu suhu udara, yang dimana suhu udara ini menggambarkan panas dinginnya udara yang memengaruhi kenyamanan dan proses lingkungan. Yang kedua ada kelembapan udara, yang dimana persentase kadar uap air di udara meliputi kelembapan tinggi yang dapat membuat udara terasa pengap. Dan yang ketiga ada kecepatan angin, menentukan perpindahan udara dan penyebaran polutan. Yang keempat ada tekanan udara, yang dimana tekanan yang diberikan oleh massa udara berpengaruh pada kondisi cuaca dan pergerakan polutan. Dan yang kelima ada radiasi matahari, yang dimana intensitas cahaya dan panas yang diterima melalui permukaan mempengaruhi suhu dan kualitas lingkungan. Keenam ada kebisingan, yang dimana gangguan suara yang terjadi di lingkungan fisik sering dikaitkan dengan kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ada partikulat atau ukuran partikel, yang dimana debu atau partikel kecil di udara seperti PM10 dan PM2.5 yang mempengaruhi kesehatan pernapasan. Beberapa hari ini kualitas udara di Jakarta termasuk dalam kategori yang tidak sehat. Bahkan kemarin Jakarta berada di peringkat kedua kota dengan kualitas udara terburuk. Dampak bagi lingkungan dari kualitas fisik udara yang buruk. Yang pertama itu ada gangguan ekosistem dan keanekaragaman hayati, yang dimana suhu udara yang meningkat dapat mengubah habitat alami, membuat beberapa spesies tidak mampu beradaptasi. Kedua, menurunnya kualitas tanah dan air, yang dimana partikulat atau debu yang tinggi dapat mengendap ke tanah dan badan air, yang dapat menyebabkan perubahan pH dan kualitas nutrisi. Yang ketiga ada kerusakan vegetasi dan tanaman, yang dimana tanaman dapat mengalami stres karena suhu ekstrim dan kelembapan tidak stabil. Nah, visibilitas rendah akibat kabut atau partikel padat mengurangi penetrasi cahaya ke tanaman dan dapat menghambat pertumbuhan. Yang keempat, perubahan iklim mikrolingkungan, yang dimana pemanasan udara lokal menimbulkan urban heat island atau pulau panas perkotaan, yang dimana perubahan ini membuat lingkungan sekitar lebih panas, memengaruhi kenyamanan manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kelima, meningkatnya resiko bencana lingkungan, yang dimana jika kualitas fisik udara yang buruk, terutama partikel debu tinggi, dapat memperparah kekeringan dan memicu kebakaran lahan. Yang keenam, mengganggu siklus air dan cuaca lokal, yang dimana perubahan suhu dan polutan fisik mempengaruhi pembentukan awan, curah hujan, dan potensi badai lokal. Dampak kualitas fisik udara yang buruk terhadap kesehatan masyarakat itu yang pertama ada gangguan sistem pernapasan. Partikulat fisik seperti debu, asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, sesak, iritasi tenggorokan, asma kambuh hingga penyakit paru kronis. Yang kedua, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, yang dimana udara dengan kelembapan rendah atau banyak debu memicu mata perih, berair, dan hidung tersumbat. Yang ketiga, penurunan fungsi paru, yang dimana paparan partikel fisik dalam jangka panjang dapat menurunkan kapasitas paru, terutama pada anak-anak,
lansia, dan penderita penyakit kronis. Yang keempat, meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular yang dimana partikel fisik yang sangat halus dapat masuk ke aliran darah dan memicu peradangan, tekanan darah meningkat, gangguan irama jantung hingga resiko stroke. Yang kelima, ada stres panas, yang dimana suhu udara yang tinggi meningkatkan resiko dehidrasi, kram panas, kelelahan panas, bahkan heat stroke. Yang keenam, ada menurunnya kualitas tidur dan produktivitas. Nah, suhu udara yang ekstrim dan kualitas fisik udara buruk dapat mengganggu tidur, menurunkan konsentrasi dan performa kerja. Dan yang terakhir itu ada peningkatan resiko infeksi, yang dimana lingkungan berdebu atau kurang ventilasi mempermudah penyebaran virus dan bakteri yang dapat menyebabkan pertahanan mukosa pernapasan melemah.